Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuhil quluba bil wa'di wat tadhkir yubaddidu bi nuril ilmi dhulumatil jahli al halikah. Ahmadu subhanahu ja'ala al ilma tariqan ila al izzati was sa'adah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh rasulul huda wa bahrul ulumi zakhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, inna du'fa as-saqafa ad-diniyah wa adam al-iqbali ala ta'allum al-ulum al-syar'iyyah nihayatuhu al-insilakh wa at-tahallul wal-iflas wa yal khasara man kana iflasu fi dinih dhalika huwa al-khusran al-mubin. Ikhwani masyal muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan hati dengan nasihat dan penglihatan dan yang menghancurkan gelap gelitanya kebodohan dengan nurul ilm. Maksudnya Allah yang menjadikan ilmu jalan menuju kemuliaan dan kebahagiaan. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Kita bersaksi pula bahwa Sayyidina Muhammad adalah hamba dan rasulnya, pelita hidayah, lautan ilmu luas tanpa batas. Masyaallah ikhwani fillah rahimakumullah, suatu hal yang harus kita lakukan di panjang perjalanan hidup kita ini dengan tanpa henti sejenak pun adalah upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai-nilai ibadah pengabdian kepada Allah dengan pendalaman akidah syariah, iman, Islam, dan ihsan. Masyaallah muslimin, dalam khutbah ini akan saya bawakan 3 poin. Pertama, hari ini kita telah memasuki bulan Rajab. Rajab adalah bulan hurum yang disebutkan dalam At-Taubah 36, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Bulan hurum adalah bulan di mana Allah mengharamkan, melarang terjadinya peperangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 217, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Namun ayat ini menurut pendapat para jumhur ulama dimansuh ayat 191 sebagai jawaban atas orang-orang kafir karena menghalangi agama Allah dan membiarkan kekufuran itu dosanya lebih besar lagi. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan bunuhlah atau perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu dari Mekah. Artinya, boleh berperang dengan alasan-alasan dan sebab tertentu tanpa berlebih-lebihan. Dilanjutkan ayat tadi surat At-Taubah, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Artinya melanggar kehormatan bulan itu dan melakukan yang haram. Para jumhur mufassirin, kalimat fala tadlimu, perbuatan zalim yang dimaksud adalah melakukan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan sampai dilakukan di bulan-bulan hurum, berarti dia tidak menghormati lagi bulan hurum yang ditetapkan oleh Allah,
dan dia melakukan kemaksiatan, dosanya amat besar sekali. Ayat tersebut dilanjutkan, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilukum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kesimpulan, bulan Hurum, Rajab diantaranya adalah satu, bulan perdamaian. Jangan ada peperangan, jangan ada pertikaian. Boleh perang, boleh bertikai demi menjaga kehormatan agama Allah. Yang kedua, jangan melakukan kemaksiatan karena merusak kehormatan bulan Hurum. Kalau dilakukan maka dosanya amat besar. Yang ketiga, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kemenangan dan kebahagiaan. Poin yang kedua, di mana Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berilah barakah buat kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan capaikanlah kami bulan Ramadan. Barakah artinya ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Barakah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, innahu alaihi salatu wasalam lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah berpuasa setelah Ramadan kecuali bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa qala alaihi salatu wasalam, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rasulullah SAW bersabda bahwa Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan bulannya umatku. Di mana dalam bulan-bulan ini dosa-dosa diampuni oleh Allah, segala macam taat diterima, pahala dilipat gandakan. Melakukan suatu kebaikan dalam semua bulan diberi pahala 10 kali kelipatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Al-ayah. Di bulan Rajab dilipat gandakan sampai 70 kelipatan. Di bulan Sya'ban amal kebaikan dilipatkan pahalanya sampai 700 kelipatan. Sedangkan di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 1000 kali. Ini semuanya, keutamaan ini diperuntukkan hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, in aradtum ar-raha wattal mauti minal atashi wal khuruj ma'al iman wan najah minasy syaitan fahtamu hadhihi syuhur kullaha bi kasrati siyam wan nadam ala ma salaf minal atham wadhkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Al-hadis atau kama qala. Apabila kalian ingin tenang ketika akan mati dari rasa dahaga, mati membawa iman dan selamat dari setan, maka hormatilah bulan-bulan ini dengan memperbanyak puasa dan menyesali atas perbuatan-perbuatan dosa dengan banyak beristighfar. Dan banyaklah zikir kepada Allah, pencipta manusia, niscaya kalian akan masuk surga Tuhanmu dengan selamat. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, aku bertemu dengan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Aku bertanya kepadanya, dari mana anda wahai Mu'ad? Dia menjawab, saya datang dari hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tanya, apa yang anda dengar dari beliau sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, aku mendengar, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara murni dan ikhlas akan masuk surga. Dan siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab karena Allah akan masuk surga. Kemudian aku singgah ke hadirat Rasulullah SAW. Aku berkata, wahai Rasulullah, bahwa Mu'ad memberitahu aku demikian dan demikian. Maka Rasulullah menjawab, benar apa yang dikatakan oleh Mu'ad. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya Thawban, walladhi ba'athani bil haqqi nabiyyan, ma min muslim wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu laylatan min Rajab
yuridu bi wajhallahi illa kataballahu lahu ibadata sanatin shoma naharaha wa qama layaliha. Bersabda alaihi salatu wasalam, wahai Sauban, ini zat yang mengutusku dengan hak sebagai nabi, yaitu seorang muslim dan muslimah yang berpuasa sehari dan qiyamul lail dari bulan Rajab karena Allah, kecuali akan ditetapkan oleh Allah baginya pahala ibadah setahun, puasa di siangnya dan qiyam malam-malamnya. Coba kalau kita perhatikan betapa besarnya barokah bulan Rajab itu. Puasa sehari saja begitu besar pahalanya, apalagi kita berpuasa lebih dari sehari. Maka Masya Allah, mari kita berdoa semoga Allah memberi peluang pada diri kita, semoga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Poin ketiga, lain daripada itu, ma'asyiral muslimin, kita sekarang memasuki bulan Juni, mendatang adalah bulan Juli. Anak-anak kita ada yang baru tamat TK, tamat dari Riyadul Atfal, ada yang baru tamat MI dan tamat SD, ada yang baru tamat Sanawiyah dan SMP, tamat SMA, tamat Aliyah, tamat SMK. Sudah barang tentu masing-masing akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Silakan sekolah di mana saja sesuai dengan yang dicita-citakan untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Belajar mencari ilmu itu perintah agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Begitu pula firman Allah, hormatnya kepada para ulama-ulamanya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat 6. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Begitu juga Allah akan mengangkat derajat seseorang itu dengan dua hal, yaitu dengan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka semulia-mulianya sesuatu dalam berlomba adalah talabul ilmi, dan sesuatu yang paling utama atau afdal dalam jihad adalah talabul ilmi. Ilmu dan orang-orang berilmu sangatlah diperlukan dalam kehidupan manusia li imarati dunia dalam segala hal. Wal ilmu nafi indal Islam yashmalu ulum ad-din wa dunya ma'an. Ilmu yang bermanfaat dalam pandangan Islam itu meliputi ilmu agama dan ilmu yang terkait dengan dunia secara bersama-sama. Man arada dunya fa'ala bil ilm wa man arada al-akhirah fa'ala bil ilm. Namun sebagaimana yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang utama dari dua ilmu itu adalah ilmu syar'i, ilmu yang mengukir kebahagiaan dalam kehidupan yang abadi di dunia bahkan di akhirat nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, niscaya Allah akan memberinya pemahaman agama yang baik. Ilmu agama menjadi fondasi landasan ilmu-ilmu yang lain. Kalau tidak, bahkan agama ditinggalkan, maka kehidupan ini akan berakhir dengan kehancuran dalam segala hal. Man yazdad ilman walam yazdad hudan walam yazdad ilallahi illa budan. Barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah hidayahnya, maka tidak bertambah kepada Allah kecuali tambah jauh. Ilmu yang tidak disertai moral yang baik akan selalu berdampak menimbulkan kerugian besar, membawa keamburadulan, membawa kehancuran, membawa kebinasaan di mana-mana. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
Sebelum jauh kita melangkah ke depan dalam belajar anak-anak kita, seharusnya lah kita bekali pendidikan mereka dengan pendidikan syar'i yang baik. Bagaimana imannya, bagaimana Islamnya, dan bagaimana ihsannya. Tentang iman, pertama iman kepada Allah, ilahun wahid, memahami sifat-sifat Allah dan zatnya yang sempurna. Yang kedua, iman kepada malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, siap melaksanakan ajaran Allah yang terkandung dalam kitab-kitabnya. 4, iman kepada para rasul dan siap meneladani perilakunya sebagai uswatun hasanah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, hari kepastian. Yang keenam, iman terhadap qada dan qadar, sesuatu yang dapat diterima atau tidak, baik dan buruk, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang Islam, kalimat syahadat yang dibaca benar-benar dijiwai. 2, salat selalu dijalani tanpa lalai. Ketika zakat sedekah dilaksanakan dengan baik, memiliki jiwa sosial yang baik dengan masyarakatnya. 4, melakukan puasa dengan benar sehingga dia memiliki self control yang sebaik-baiknya. Yang kelima, melakukan ibadah haji apabila mampu. Tentang ihsan, sebuah moral atau karakter yang terpuji, yang merupakan buahnya iman dan Islam. Dia akan mampu dengan ihsan ini menciptakan dirinya dapat diterima oleh keluarganya, diterima oleh lingkungan masyarakatnya. Dia orang baik di hadapan Allah dan dia dapat sesama manusia karena dia tahu halal dan haram. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Itulah landasan-landasan kehidupan kita. Memiliki ilmu apapun setingginya, kalau didasari dengan ilmu agama, dia akan melenceng. Para koruptor inilah akibatnya. Para pendusta karena itu semuanya punya ilmu, tapi ilmunya untuk mengkelabui orang lain, untuk dibuat maksiat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan selalu diberi hidayat kita dan keluarga kita, sehingga benar-benar kita selamat dari kenistaan hidup yang tanpa berarti. Inasal kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق واعمد بالمعجزات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد فعباد الله اتقوا الله حق التقوى واشكروا الله الكثيرا واذكروه بكرة وأصيلا فإن شكر النعم سبيل الصالحين ونجو المرسلين. وقد أمر الله عباده أن يذكروا نعمه ويشكروها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض فاعرفوا يا عباد الله نعم الله وأدوا شكرها واستعملوها في الطاعة بما في ذلك الصحة والفراغ يزدكم في فضل نعمه ويغدق عليكم من واسع فضله والله ذو الفضل العظيم. وصلوا على رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. فقد أمر الله بذلك في كتاب المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد نبي الرحمة وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي خوشة الدين ودمر اليهود وأعوانهم من المفسدين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك شكر النعمة وزوال النقمة ودخول الجنة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على نعمه واشكروا على آلائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.